Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran fikih ya? Ya Rabbil birli wali walidayya walil mu'minina amin. Kalian, sebelum kita memulai belajar fikih pada pagi hari ini, Papa akan mengabsen siapa-siapa yang hadir pada pagi hari ini dan siapa-siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang pelajaran infak, sedekah dan hadiah. Infak, sedekah dan hadiah. Pada dasarnya infak, sedekah dan hadiah ini adalah serupa tapi tak sama. Artinya infak, sedekah dan hadiah ini adalah sama-sama memberikan harta, memberikan suatu benda, memberikan hal-hal yang ada harganya diberikan kepada orang lain. Akan tapi letak perbedaannya mungkin yang pertama adalah masalah niatnya, yang kedua adalah tempatnya. Nah, itu sekilas mengenai pengertian daripada infak, sedekah dan hadiah. Nah, kita selaku umat Islam, selaku orang Muslim, kita sangat dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Selalu dianjurkan untuk membantu kepada orang lain yang membutuhkan. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kali ini tadi apa materi yang akan kita bahas? Apa judulnya? Oke, infak, sedekah dan hadiah. Nih, judul pada materi kali ini adalah infak, sedekah dan hadiah. Kemudian yang pertama adalah pengertian infak. Kita bahas yang pertama adalah infak. Nah, infak ditinjau dari kalimatnya, pengertiannya ini ada yang secara bahasa atau etimologi, ada yang secara istilah atau terminologi. Coba ada yang tahu infak, pengertian infak secara bahasa? Coba. Infak berasal dari kata dalam bahasa Arab anfaqa yunfiqu yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Infak secara bahasa adalah dari bahasa Arab, dari kalimat Arab anfaqa yunfiqu infaqon, yang artinya membelanjakan atau menafkahkan, membelanjakan ataupun menafkahkan atau memberikan. Nah, secara istilahnya syariat Islam, infak apa yang disebut infak secara istilah? Infak berarti membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berbagai macam kebaikan atau kepentingan agama. Oke, infak secara istilahnya syariat Islam yakni memberikan, membelanjakan harta kita ya
untuk di jalan Allah. Ya, memberikan harta. Contoh, ya, contoh kita memberikan harta kita untuk pembangunan masjid. Nah, itu namakan infak. Ya, membangun masjid, membangun masjid. Harta yang kita berikan untuk di jalan Allah ini adalah harta yang berharga. Kalau nggak ada harganya, untuk apa? Nah, jadi yang jelas adalah harta yang kita miliki yang ada harga. Nah, kemudian di dalam masalah infak ini juga ada syarat rukunnya, agar supaya apa yang kita berikan atau harta yang kita infakkan, yang kita berikan kepada orang lain, ya, itu ada manfaatnya, ada harganya, ada nilainya. Ya, baik di mata masyarakat ataupun di dalam pandangan Allah. Nah, ada berapa rukun infak? Ya, ada yang tahu? Ada berapa rukun infak dan apa saja? Rukun infak. 1. Orang yang berinfak atau munfik. 2. Orang yang menerima infak atau munfik lahu. 3. Barang yang diinfakkan. 4. Penyerahan atau ijab qabul. Rukun infak itu ada 4. Yang pertama, ada orang yang menginfakkan, ada orang yang memberikan, atau disebut dengan munfiq. Yang kedua, ada orang yang menerima infak, ada orang yang menerimanya, ya, yaitu yang disebut dengan munfaq lahu. Yang ketiga, ada barang, ada barangnya, ada hal yang dikasihkan, sesuatu yang dikasihkannya, ya. Yang keempat, ada ijab qabulnya, memberikan sesuatu harta kepada orang lain tapi tidak ada serah terima, maka tidak akan sah. Ya, mau memberikan harta kepada orang lain untuk pembangunan masjid umpamanya, untuk membangun madrasah umpamanya, tapi barangnya nggak ada, ya, berarti juga tidak sah. Contoh nih, si Sakia mau nyumbang untuk madrasah kita, ya. Saya mau nyumbang pembangunan madrasah 50 sak semen, umpamanya. Tapi nggak ada barangnya. Nah, berarti ya tidak sah, tidak ada artinya.